Dia sempat fotoin pacarnya lagi nyetir atau gimana gitu, terus aku dengan lantangnya langsung bilang orang dia punya pacar gitu kan. Terus aku justru kayak doang aku tuh kayak ya udah sih aminin aja gitu. Mungkin di saat itu malaikat juga mengaminkan, jadi ya masya Allah itulah. Ya Allah, nggak ada yang pulang nggak ada yang tahu. Jadi istriku. Dari yang nolak juga tiba-tiba Allah mau bolak-balikan hati gitu. Jadi jangan pernah bilang nggak suka. Masa? Kalau nggak suka ujung-ujungnya nanti jadi jodoh ya. Iya, kita nggak pernah tahu loh hati kita bakal dibolak-balikan seperti apa. Nah, oh ya, terus juga ini aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari netizen nih. Ini relate sama kalian juga. Ini ada dari @q_. Kak Rey dan Kak Dinda suka cek HP pasangan nggak? Enggak sih, tapi kita tahu password masing-masing. Bahkan password sama, terus Face ID kita sama, Face ID aku ada di dia. Kita pasangin emang masangin gitu loh, karena buat kalau misalkan ada apa-apa lebih ke situ ya. Tapi kalau untuk kerjaan nih, harusnya aku lagi mandi, tiba-tiba emang harus di ini sama Dinda ya di handle sama dia gitu. Tapi kalau benar-benar yang ngecek kayak gitu kayak enggak ya? Ya sih, karena menurut aku juga aku nggak mau nerapin untuk percaya harus segitunya gitu loh. Aku rasa dengan satu sama lain kita udah berani ngasih password kayak gitu, itu udah hal yang pintunya tuh kita tuh kayak membuka pintu kejujuran yang luas gitu loh. Gak mungkin kita nyembunyiin sesuatu kalau kita seberani itu ngasih password kayak gitu-gitu. Tapi di antara kalian siapa sih yang paling cemburuan tuh? Belum kelihatan, tapi kayaknya aku sih. Kayaknya Dinda sih. Karena nggak ada kejadian ya. Tapi pernah nggak ada kejadian yang antara Dinda atau Rey yang agak-agak jealous, tapi jealousnya tuh jealous yang gemes gitu, yang lucu? Oh, ngambek-ngambek kecil-kecil gitu ada lah. Enggak sih, enggak ngambek sih, kayak lucu-lucuan doang tuh pesen-pesen gitu. Enggak ada yang terlalu serius, bercanda-bercanda doang. Karena aku pun juga, maksudnya dulu aku tahu diriku dulu tuh jealousan, cuman kayak mungkin pas masih belum dewasa kali ya. Semakin kesini ya semakin orang juga lebih bisa. Ya kita mempertimbangkan lah ya, misalnya ini kan bukan pacaran. Apalagi kita tiap bangun lucunya itu tuh, tiap bangun di tempat tidur tuh kayak suka saling natap, terus kita udah menikah. Udah nikah loh ya. Kamu gemes banget. Istriku gitu, suami kita udah menikah loh. Iya udah menikah, jadi dikontrol ya ke depannya, kalau mau marah dikontrol, terus kayak kalau kesel dikontrol, soalnya udah menikah nih, bukan pacaran lagi gitu. Suka kayak gitu, jadi kayak tiap hari ada reminder dengan gaya bahasa kita yang masih muda mungkin ya. Oke. Oh, sama ini juga ada pertanyaan dari @eristiago. Rey, ada rencana bawa Dinda liburan ke Manado atau enggak? Ada dong. Pastilah. Ada pasti. Nah, jadi dia tuh kan suka diving dan udah satu bulan sebelum Allah mempertemukan aku sama Rey itu pertama kalinya, aku udah ngambil diving di Manado. Jadi untuk pertama kali aku udah sempet Manado. Terus lucunya juga aku setiap manggung keluar kota, ya udah tinggal paling kalau misalnya mau pulang ke Jakarta, aku paling bawa kue atau kayak gitu kan. Tapi sekali aku perform di Palembang dan aku dikasih baju yang aku pakai dari desainer orang Palembang, itu ada songketnya gitu. Terus dia bilang bawa aja sih ini, nanti kalaupun misalnya kayak ini nanti balik lagi ke sini ataupun nanti jodohnya orang sini gitu. Dan aku nggak pernah bawa barang kayak sebaju seribet itu tuh dari luar kota, pasti aku tinggalin atau misalnya aku kayak udah nggak usah kan, soalnya udah full kan kopernya. Tapi untuk pertama kalinya songket Palembang itu aku bawa dan sampai sekarang masih aku simpen di lemari. Ternyata benar ya sama orang Palembang. Tapi ini Rey sama Dinda tuh bener-bener kayak kalian tuh sebelum deket aja tuh kayak udah dikasih tanda-tanda bakal jodoh gitu ya? Ya, Masya Allah sih. Qadarullah ya, itu kita nggak pernah mendebak kita semua sih. Iya, jadi memang aku nggak pernah berpikir akan jadi sama Rey, karena memang kita awalnya cuman ketemu-temenan doang gitu. Terus kayak aku juga yang maksudnya apa sih, aku nggak pernah pengen punya pacar, apalagi suami kan, artis gitu loh. Dapetnya malah bapak ini. Dan kita selalu ngerasa alhamdulillah kemarin proses penyatuan kita nih
banyak kemudahan, banyak yang membantu orang-orang sekitar. Jadi kita selalu memaknai ya insya Allah dengan dipermudah ini tanda-tanda jodoh gitu. Amin. Oh ya, terus juga ini ada yang nanya nih dari Andin. Target pingin punya momongan berapa? Target momongan sedikasihnya Allah sih. Kita nggak mau apa ya, sedikasihnya Allah aja. Oh ya, tadi ngomong-ngomong Dinda nggak gendut kok, mau di angle manapun nggak gendut kok, enggak. Ini orang cantik gini. Namanya Kamu tau gak sih perempuan. cantik banget? Udah. Oh iya, sama ini aku kepo. Sekarang Dinda udah bisa masak belum atau lagi belajar masak nih? Jelas tuh, aku pengen. Dia tuh sebenarnya bisa masak guys, cuman emang nggak jago aja gitu. Karena Aku tuh udah dia bisa feeling masak, loh. cuman nggak jago karena Ini loh, kemarin itu tuh memang posisinya tuh kita lagi bahagia banget, bahagianya tuh bener-bener bahagia banget karena malam pertama terus kayak aku tuh bener-bener aku juga nggak pernah, kalau dibilang posting tuh aku nggak pernah posting pacar di depan umum, jarang banget karena kalau mungkin bahkan orang-orang aja tuh nggak ada yang tahu siapa mantan gue kayak gitu-gitu loh, nggak ada yang tahu karena memang aku anaknya tuh aku tuh anaknya agak privacy, jaga banget gitu kan, agak ngejaga privacy banget. Terus dan apa ya, kayak sama wartawan pun juga aku nggak yang seterbuka itu, nggak suka diintilin, nggak suka yang seharian bersama Dinda itu tuh nggak suka gitu. Dan pada saat itu tuh aku merasa oh ini loh aku lagi bahagia, ini hari bahagianya aku. Terus aku pengen aja gitu, gemes, lagi gemes-gemesnya. Akhirnya tertulislah oh ya bisa masak. nggak bisa masak, padahal mah sebenarnya bisa, cuman mungkin nggak jago. Dan lagi aku tuh memang dari dulu juga kebiasaan kalau misalkan aku ditanya Dinda udah hijrah ya, cuman aku selalu jawab kayak enggak gitu, aku masih belajar, aku masih perbaiki diri aja udah gitu. Jadi memang mungkin karena kebiasaan juga kali ya, setiap orang nanya Bilang enggak. Padahal mah mungkin masih lagi belajar, lagi proses ya kayak gitu loh. Nggak tahu ya malah heboh. nggak bisa masak. Tapi aku sih selalu bilang ke dia sih ya, maksudnya kita tuh setiap orang punya keahlian masing-masing gitu loh. Dan bahkan aku kenapa salah satu yang melihat dia adalah orang yang hebat karena dibalik kekurangan skill dia memasak, tapi ada banyak hal yang bisa dia lakuin yang mungkin anak muda lainnya tuh nggak bisa lakuin. Anak muda tuh lain lebih ke nyenengin diri sendiri kayak gitu, tapi dia kayak fokus ke keluarganya luar biasa kayak gitu. Dan di tengah banyak godaan dia bisa tetap memperbaiki. Ya pokoknya itu lah. Jadi aku tetap bangga walaupun di luar sana kadang sebenarnya, tapi lucu-lucuan sih kalau kita ketemu teman kadang ya Indomie gitu ya, kita mungkin awalnya dia sempat yang kayak ngerasa gimana, cuman aku selalu bilang ke dia udah kita nggak usah iniin gitu loh, yang tahu kan kita gitu loh. Dan aku juga nggak yang waktu ta'aruf pas tukar pertanyaan aku juga yang bilang kamu bisa masak apa enggak juga kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh, intinya juga kita itu kan manusia ya, maksudnya aku punya kekurangan, Ray juga punya kekurangan, dan kita ditemukan karena untuk saling melengkapi ya. Dan apa ya, sebenarnya aku nggak mau fokus di hal ini, cuman aku tuh punya prinsip kita harus speak up sekali, selebihnya mau dipercaya apa enggak ya udah, yang penting kita tanggung jawab untuk speak up. Aku ngelihat masih ada beberapa komen-komen negatif di negatif vibe. Kalau di positif vibe kita insya Allah selalu banyak mendoakan, tapi di negatif vibe itu masih banyak banget orang-orang yang mungkin ya Allah jauhkan, semoga kita nggak ada penyakit hati seperti itu gitu loh, yang bilang alay dan lain sebagainya. Ya menurut aku kita mengumbar kemesraan yang masih dalam hal wajar itu justru cara kita bersyukur, cara kita menyampaikan rasa bahagia kita, yang itu normal-normal aja selagi itu nggak melanggar, itu juga halal kan. Jadi aku cuma mau pesan ke teman-teman semua, maksudnya hati-hati loh, karena kita kadang nggak sadar kita udah ada penyakit hati menyakiti orang lain gitu. Karena hal yang kita lakuin selalu kita bilang kita nggak salah karena kita dalam ikatan yang halal gitu guys. Nah, Panjang ini ya terakhir. kita ngomong. Iya, terakhir nih, ada nggak sih pesan yang mau kalian sampaikan nih buat teman-teman yang punya keinginan untuk nikah muda? Ada nggak nih yang harus mereka persiapkan dari kalian?
ada yang tahu sama mobil Diri sih mental. Mental. Foto mental. Terus apa ya, Niat. terus berusaha untuk jadi lebih baik gitu kan. Soalnya kalau kitanya belum siap tapi kita udah sopan mau nikah tuh menurutku kayak sayang diri. gitu, sayang aja gitu. Dan tapi tidak ada salahnya untuk menikah muda, karena lebih baik kita menikah muda daripada kita menjerumus ke fitnah, ke zina kayak gitu. Iya udah paling benar tuh. Jadi kayak siapin diri sama mantepin niat sih. Niat tuh kita mau apa tujuan nikah atau sebenarnya